Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang terkadang melelahkan, tapi membuat sebagian manusia lupa, terpedaya, sehingga dia lengah akan tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Betapa banyak urusan dunia yang membuat kita capek, tapi ternyata tetap dikerjakan, diburu, dikejar, lupa dengan hakikat kenapa dia ada di muka bumi ini. Tapi juga ada urusan-urusan dunia yang mempersulit langkah kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Maka hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Begitu pula urusan-urusan agama kita, yang kita sendiri merasakan bagaimana iman itu naik, dan kadang-kala dia turun sehingga kita terjebak dalam perbuatan dosa yang kita sudah bertobat dari. Maka kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk menelisik lorong-lorong yang mengantarkan kepada taman-taman orang-orang soleh dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita sudah membahas tentang fadilah membaca Al-Quran, keutamaan seorang ketika membaca kalamullah. Dan kita tahu perintah yang pertama kali turun adalah Iqra. Iqra. Tapi ternyata membaca ini termasuk salah satu maharah, salah satu keterampilan yang kurang diminatin. Kita lebih suka mendengar, kita lebih suka menonton, melihat. Membaca dan menulis sulit untuk dilakukan. Maka ketahuilah bahwa tidak ada sebuah kalam yang lebih mulia untuk dibaca dan untuk ditulis daripada kalamullah tabaraka wa ta'ala. Tapi sebagian kita, ya karena disibukkan dengan dunia, sehingga fadilah-fadilah, keutamaan demi keutamaan dia remehkan, dia tinggalkan. Nah, kita akan membaca bab 181 yang berkaitan dengan perintah untuk menjaga Al-Quran dan peringatan agar tidak melupakannya. Nah, silakan dibaca. Bismillah. Babul amri bi ta'ahudil Qur'an wa tahdhiri an ta'ridihi lin nisyan. Bab ke-181, bab perintah menjaga hafalan Al-Qur'an dan peringatan dari membiarkannya lupa. Hadis ke-1002. Qala an Abi Musa sallallahu alaihi wasallam an Nabi sallallahu alaihi wasallam
قال عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في أقلها متفق عليه. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah Al-Quran ini, demi jiwa Muhammad yang ada pada tangannya, ia lebih sangat mudah terlepas daripada terlepasnya unta dari ikatannya. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Allah menjadikan Al-Quran ini mudah untuk diingat, mudah untuk dihafal, sehingga kita melihat tidak sedikit dari kaum muslimin, baik anak-anak atau dewasa, yang menghafal Al-Quran di kurun waktu yang tidak lama. Berbeda dengan teks-teks yang dibuat oleh manusia mungkin, yang kalau mereka diperintahkan untuk menghafal satu jilid buku dengan bahasa Indonesia umpamanya, tanpa dia salah kata, sepertinya sulit. Dan ana belum tahu ya, ada orang yang menghafal teks books ya, seperti menghafal kalamullah tabaraka wa ta'ala. Allah sudah memudahkan Al-Quran untuk diingat, dan Allah menjaganya. Namun ternyata Al-Quran ini mudah diingat tapi mudah hilang. Sehingga nggak ada ceritanya orang hafal Quran ya, 1 tahun hafal Quran, kemudian dia nggak murojaah ya, dia tidak pula mendengarnya, dia tidak pula membacanya, tahu-tahu tahun depan masih hafal. Nggak. Boleh jadi sebulan dia tidak membaca, sudah banyak yang terlupakan. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjaga ta'ahadu hadzal Quran. Artinya dibaca lagi, jangan ditinggalin. Kenapa? Beliau bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal, la huwa ashaddu tafallutan minal ibili fi uquliha. Ini sumpah Nabi SAW. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih mudah lepas daripada seekor onta dalam ikatannya. Jadi kalau sudah lepas, udah kabur tuh onta. Ini Quran. Maka diperintahkan seorang untuk tidak berhenti membaca Al-Quran, melakukan murajaah. Paling enggak ya one day one juz. Kalau dia mau sebulan sekali, berarti sehari 1 juz. Kalau enggak, ya dia bisa one day 2 juz mungkin. 1 hari 2 juz, berarti tiap 15 hari dia hatam. Atau kalau tidak, dia bisa tiap 10 hari dia hatam Al-Quran. Atau kalau enggak, bisa tiap 7 hari. Kalau kita lihat prakteknya para sahabat macam-macam. Ada yang tiap 3 hari hatam Al-Quran. Yang tentunya ketika dibaca lagi, dia akan ingat. Dan boleh jadi dia tidak membaca dari ingatannya, dari hafalannya, dia membaca dari mushaf. Tapi itu sebagai bentuk mu'ahada atau ta'ahudul Quran. Dia baca lagi. Bayangin kalau dia 3 hari atau 3 malam dia hatam, sehari 10 juz. Mungkin. Banyak kerjaan Ustaz. Oke lah, tiap 7 hari. Berat kayaknya, siap tiap 15 hari. Aduh, banyak kerjaan ini itu, sebulan sekali. Nggak mungkin. Engkau terlalu banyak pekerjaan. Ketahuilah, dengan engkau membaca Al-Quran, Allah akan memberikan berkah di umur kita.
memberikan lingkaran waktu yang lebih lebar, sehingga tugas-tugas yang mungkin dikerjakan dalam waktu 3 jam dengan engkau terus berusaha membaca Al-Quran, boleh jadi 2 jam selesai, 1 jam setengah selesai, karena kita tahu yang memudahkan itu Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ahibati fillah, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan adanya hadis-hadis yang berisi ancaman bagi orang yang lupa dengan Al-Quran. Boleh jadi makna lupa ini adalah ya dia mengabaikannya, dia tidak mau mengamalkannya, dia tidak mau membacanya, bahkan mungkin dia nggak tahu gimana cara baca tuh Quran lagi. Maka ada ancaman yang besar bagi mereka. Kenapa? Ini orang dikasih nikmat sama Allah SWT. Tidak semua orang bisa hafal Quran. Engkau dikasih nikmat, lalu engkau abaikan tuh nikmat. Engkau tidak hargai nikmat yang diberikan kepadamu. Bahkan mungkin kau berpikir harta lebih utama daripada Al-Quran yang kau miliki. Lah, Al-Quran itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan manusia. Maka berusahalah agar kita membacanya, baca dengan mentadabburinya, dan yang lebih penting dari itu, mengamalkan yang ada di dalamnya. Barakallahu fiik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1003. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama masalu sahibil qur'ani kamasalil ibilil muaqqalati inna ahada 'alaiha amsakaha wa inna atlaqaha zahabaj. Muttafaq alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perumpamaan orang yang mempunyai hafalan Al-Quran itu bagaikan unta yang terikat dengan tali. Jika dia menjaganya dengan selalu rutin membacanya, maka dia pasti dapat memegangnya. Akan tetapi jika dia melepasnya, unta itu pasti hilang. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Onta, anak kepingin ditampilkan gambar onta yang diikat. Onta yang diikat lututnya. Coba. Onta yang diikat lututnya. Supaya kita bisa memahami makna al-mu'aqqalah. Seperti apa sih onta itu sebenarnya diikat deh. Ada yang diikat di lehernya, ada yang diikat di mungkin di mulutnya, yang dikasih seperti sapi mungkin ya, seperti itu. Ada yang diikat di kakinya, kaki dua itu dikasih tali supaya dia tetap bisa berjalan tapi nggak bisa lari. Ada yang diikat di lututnya. Coba tampilkan, dapat nggak tuh? Unta itu bisa berdiri, tapi diikat satu lututnya. Dan biasanya kalau mau disembelih juga diikat di lututnya. Nah, udah dapat belum? Nih. Enggak, bukan di situ. Bentar, Ana kirimkan ke teman-teman. Ya, bentar. Ana kirimkan. Ya, udah. Dapat.
Udah dapat nggak? Ada kan? Ya, lihat itu bagaimana onta diikat. Itu yang disebut iqal. Jadi kita tahu ikatnya orang Arab yang disebut igal ya. Itu katanya dari itu dulunya. Jadi digunakan untuk mengikat ontanya. Jadi ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, aku naik onta gitu loh. Aku ikat, tawakal, atau aku biarkan. Iqilha, kata Nabi SAW, ikat. Dan biasanya tadi salah satu bentuk mengikat onta itu di situnya. Di lututnya tadi. Nah, itu kalau nggak diperhatikan, lama-kelamaan dia goyang, lepas nantinya. Tuh kita lihat. Lama-kelamaan itu, kalau tidak diperhatikan, itu bisa lepas. Dan ketika lepas, kabur dia. Begitulah hafalan Al-Quran. Jadi kalau kita tidak melakukan murajaah, kita tidak membacanya, ya udah, dia akan pergi. Allah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Tapi agar manusia ini terus membacanya, bagaimana Allah dengan hikmahnya, dia bisa lupa dengan Al-Quran. Lupa. Mungkin lupa dengan Al-Fatihah. Ketika dia tidak membacanya. Walaupun mungkin ada orang, pernah dulu hafal Quran. Ya, ada orang-orang non-muslim ya, kadang muslim yang murtad, umpamanya dia mengatakan, saya dulu hafal gitu loh, ini hafal ini itu. Tapi ketika dia tidak melakukan murajaah, coba ditanya, hilang hafal. Maka tugas kita adalah memanage waktu kita untuk membuat waktu khusus murajaah Quran. Boleh jadi murajaah dengan dibaca aja lagi. Baca terus. Insya Allah lengket, nempel. Tapi kalau engkau nggak membacanya atau membacanya hanya sebulan sekali atau sejumat sekali, ya hilang. Maka usahakan memiliki waktu khusus untuk menjaga Al-Quran. Dan Allah akan berikan berkah di waktumu dengan engkau melakukan murajaah Al-Quran. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Bab 182, disunnahkan memperindah suara dengan Al-Quran dan mencari bacaan orang yang bagus suaranya serta mendengarkannya. Hadis nomor 1004. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adina Allahu li syai'in ma adina li nabiyyin hasanil sawti yataghanna bil Qur'ani yajharu bih. Muttafaq alaih. Ma'na adina Allahu ajistama'a wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah belum pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana mendengarkan Nabi yang bagus suaranya sedang membaca Al-Quran sambil mengeraskan suaranya. Muttafaq alaih. Makna adzinallah, Allah mendengarkan, dan itu menunjukkan ridho dan penerimaan Allah. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Manusia yang terbaik adalah para nabi. Dan Allah mendengarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bagaimana beliau membaca Al-Quran. Dan disebutkan di sini beliau membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Jadi kalau bicara memperindah suara ini, para ulama menjelaskan bahwasanya memperindah suara itu boleh jadi dengan cara memang suaranya yang dibagusin.
Yang kedua, cara membacanya yang diindahkan. Bicara suara ini kan memang ada orang yang suaranya bagus gitu loh, vokalnya enak ya. Apa dulu teman-teman di pondok biasanya nggak fals gitu ya, enak suaranya itu. Ya Allah, orang kok mendengar, ada bentuk suara itu macam-macam kan. Ada yang suaranya serak-serak basah, ada yang suaranya cempreng, ada yang suaranya apalagi yang bassnya lebih banyak ya. Ini biasanya suara ini ya bawaan lahir, walaupun bisa diolah. Jadi makna memperindah suara ini, makna yang pertama tadi adalah memperindah suaranya. Yang kedua, memperindah cara membacanya. Ini berkaitan dengan nanti hukum-hukum tajwid umpamanya. Bagaimana dia membaca dengan memberikan hak huruf itu secara maksimal. Ada huruf yang harus ditebalin, ada huruf yang harus ditipiskan ya. Namun ada catatan, jangan sampai berlebih-lebihan. Nah, Syekh Utsaimin mengatakan, beliau bicara bagaimana cara membaca Al-Quran itu, beliau mengatakan la yanbaghil mubalagha fihi, nggak boleh orang berlebih-lebihan dalam masalah ini. Biaitsu tajidu rajul yaqra'ul Quran, kau lihat ada seorang yang baca Quran kemudian dia memaksa dirinya ya, wa yahmar wajhuhu, wajahnya sampai merah sama ketika membaca Al-Quran ini. Kemudian dia memaksa bagaimana gunnahnya, idghamnya. Beliau mengatakan enggak usah, baca Quran itu biasa aja gitu loh, natural aja, nggak usah dibuat-buat. Karena tujuannya membaca Al-Quran tadi adalah mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, sehingga yang mendengar dan membaca bisa mentadaburinya, bukan hanya menikmatin indah suaranya. Jadi orang yang kadangkala merasa bagus bacaannya, kalau ternyata dia berlebih-lebihan, ya itu nggak diminta. Beliau juga mengatakan, dengan ini kita tahu bahwasanya belajar ilmu tajwid itu nggak wajib. Tapi bagaimana huruf-hurufnya itu dibaca dengan benar, kemudian harokatnya dibaca dengan benar, nggak boleh salah. Itu yang jadi kewajiban seorang membaca Al-Quran dengan benar. Beliau mengatakan li'annahu ya'ud ila tahsinis saut, karena bicara tajwid itu kembali bagaimana memperindah suara tanpa ghulu, tanpa berlebih-lebihan, dan itu termasuk yang dianjurkan agar orang melakukan hal itu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada emak-emak yang belajar tahsin. Tahsin itu biasanya buat orang yang udah bisa baca, atau tajwid tadi, orang udah bacaannya udah benar, tapi bagaimana dia lebih memperindah bacaannya. Jadi kalau kita lihat bagaimana Allah mendengarkannya bacaan Nabi SAW yang membaca dengan keras, ini juga anjuran membaca Al-Quran itu ya jangan tanpa suara gitu loh. Hendaklah ada suara yang dapat didengar jamaah. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1005. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mismara min mazamiri ali Dawud, muttafaq alaih. Wa fi riwayati li Muslimi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'ataini wa ana astami'u li qira'atikal barihah.
dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kamu telah diberi Allah salah satu mismar atau seruling dari mismar-mismar Daud. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, alangkah baiknya seandainya kamu melihatku ketika aku mendengarkan bacaanmu semalam. Barakallahu fikum. Jadi mizmar artinya suara yang indah. Kita lihat ya di hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan Abu Musa membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kemudian Nabi alaihissalam menyebutkan, engkau telah dikasih mizmaran min mazamiri ali Daud, dikasih suara yang indah yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Dan subhanallah ya, Allah bagaimana menyebutkan tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya jibalu awibi ma'ahu wat-tayr. Allah memerintahkan kepada gunung-gunung untuk mengikuti bacaan Nabi Daud. Gunung jemaah. Bagaimana burung-burung itu berhenti terbang ketika mendengar Nabi Daud membaca Zabur. Mereka berhenti mengikuti, mengulangin bacaan Nabi Daud. Jadi setelah baca mereka membaca. Kan kita seneng nih ya, kadangkala kita kalau lewat di beranda kita, umpamanya bacaan yang anak-anak Afrika itu ya, yang membaca Qala inni abdullahi ataniyal kitab. Kita kalau ngeliat suara ini kepingin ngikutin. Dan lihat anak-anak itu hari mengikutin bacaan suara yang indah itu. Dan kalau Nabi Daud bukan hanya manusia yang mengikuti, gunung yang merupakan batu yang keras, benda mati, ikut bacaan Nabi Daud alaihi salam. Gunung. Kemudian disebutkan bagaimana burung-burung ya, ketika mendengar Nabi Daud membaca Zabur ya, dia ngulangin bacaannya Nabi Daud alaihi salam. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam kepada Abu Musa, engkau telah dikasih suara itu, suara yang indah. Ia diibaratkan seperti seruling mungkin ya, yang memiliki suara yang indah. Ini bukan berarti seruling itu halal ya, enggak. Itu babnya berbeda ya. Kemudian di riwayat Imam Muslim, Abu Musa mengatakan, "Lau ra'aitani wa an astami' li qira'atika al-bariha." Kalau engkau tahu, aku tadi mau mendengarkan ucapanmu. Abu Musa di riwayat mengatakan, "La habbartuhu laka tahbiran. Lau alimtu annaka tastami' atau lau alimtu annaka tasma'." Ya Rasulullah, kalau aku tahu engkau mendengar ya Rasulullah, aku akan perindah lagi bacaan. Para ulama menyebutkan di sini bahwasanya ini bukan berkaitan dengan riya. Bagaimana Abu Musa al-Asy'ari berkata kepada Nabi SAW, kalau aku mengetahui engkau sedang mendengar, niscaya aku akan lebih perindah lagi bacaanku. Artinya kan orang itu ada punya suara macam-macam ya. Ada suara yang sudah indah, tapi nanti ada yang bacaannya lebih indah lagi. Yang kita dengerin ya beberapa qari itu kalau baca Quran, kita udah lihat ya Allah bagus banget, tapi nanti tahu-tahu ada saatnya dia membaca lebih indah dari bacaan yang biasanya. Para ulama menyebutkan di sini wa fi hadha dalil ala anna al-insan law hassana sautahu. Di ucapan Abu Musa ini ada sebuah petunjuk, ada sebuah dalil bahwa seorang manusia apabila dia memperindah suaranya,
Li ajli an yataladzadha sami', tujuannya agar orang yang mendengar bisa menikmati bacaan itu dan dia gembira dengan bacaannya. Fa inna dzalika la ba'sa bih, itu nggak apa-apa, dan itu tidak termasuk riya, bal itu termasuk dakwah, ajakan agar orang mendengarkan kalamullah dan menyenangkan hati orang yang mendengarnya. Maka kita lihat ya, ada orang-orang yang kalau lagi sedih ya, kemudian dia dengerin Al-Quran ya, ada bacaan, orang kan punya selera beda-beda ya. Ada yang anak suka dengan bacaannya fulan, ketika dia dengar, ya Allah enak, alhamdulillah sekarang sudah mudah kita untuk mendengarkannya. Tapi pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan atau tidak? Maka ahibati fillah, nggak apa-apa ya imam ya memperindah suaranya. Artinya kalau dia sholat sendiri mungkin nggak seindah itu, tapi ketika dia jadi imam dia perindah suaranya. Tinggal tujuannya apa? Kalau tujuannya ingin dipuji, disanjung oleh orang-orang, maka riya. Tapi kalau tujuannya agar Allah mendengar ya, agar ya Allah tentunya mendengar segala suara ya, agar orang-orang yang mendengar itu nyaman dengan bacaannya dan senang, maka dia akan dapat pahala lain, karena tujuan dia adalah memperindah kalamullah, kemudian membuat orang-orang menikmatin bacaan Al-Quran, dan boleh jadi orang-orang yang gundah hilang kegundahannya, yang galau terusir kegalauannya, yang depresi dia jadi sadar tentang hakikat kehidupan ini. Barakallahu fiik. Nah, dilanjutkan. Bismillah, hadis nomor 1006. Wa anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhuma qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha'i bit-tini waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Muttafaq alaih. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ia berkata, saya mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salat Isya, beliau membaca surat Wat-Tini waz-Zaitun. Maka saya belum pernah mendengar seorang pun membacanya dengan suara yang lebih bagus daripada suara beliau. Muttafaqun alaih. Barakallahu fiik. Nggak ada jamaah yang suaranya lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam, apalagi tatkala beliau membaca Al-Quran. Dan tidak harus imam itu yang indah suaranya, yang enak suaranya, akhirnya dia kadang-kala harus baca panjang. Enggak. Lihat di salat Isya, Nabi alaihi salatu wassalam baca Wat-Tini waz-Zaitun. Jadi memang kalau kita lihat di beberapa hadis, ada penjelasan bahwasanya Isya itu dianjurkan baca Sabbihisma Rabbikal A'la ya, kemudian baca Al-Ghasyiyah, As-Sama'i Dzatil Buruj, yang dikenal dengan Awsatul Mufassal, dari Amma Yatasa'alun sampai Wadduha. Kalau maghrib dianjurkan baca dari Ad-Duha sampai An-Nas. Tapi ternyata Nabi SAW juga membaca surat pendek waktu sholat Isya. Dan orang-orang kadangkala berpikir harus yang panjang. Enggak harus. Ini termasuk sunnah Nabi SAW membaca Wat-Tin. Tapi diperindah suaranya. Ini juga sebagai teguran buat para imam. Berapa banyak imam-imam di musola-musola, di masjid-masjid yang tidak memperhatikan sunnah ini. Yang pertama, memperindah suaranya, vokalnya, ya dilatih. Yang kedua, memperbaiki bacaannya. Jangan terburu-buru.
Termasuk penting buat imam kalau jamaahnya banyak, dia menggunakan mic dan dekatkan mic-nya. Ini juga ada anjuran bagaimana sound system di masjid itu bagus, agar suara imam itu terdengar dengan enak. Ada suara yang, ya Allah ya, ada sound itu yang empuk ya Maya. Kita sholat itu ya Allah enaknya. Tapi kadang-kala ada yang suaranya pecah. Ada yang gara-gara bangunan masjid yang indah dengan kubah yang besar, ternyata bentuk bangunan itu menghalangi dari jamaah bisa menikmati bacaan Al-Quran. Tolong memperhatikan skala prioritas ya. Mana yang lebih utama sebenarnya? Bangunan yang bagus tapi suaranya nggak enak. Maka tolong orang-orang yang punya duit, umpamanya di masjid kampung, suaranya lemah, nggak bisa keras, maka kasih mikrofon yang bagus, yang mahal nggak apa-apa. Insya Allah dapat pahala, agar bacaan itu didengar oleh makmum yang di belakang, sehingga mereka menikmatin, karena dianjurkan jamaah. Apalagi sholat jahriyah gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Lanjutkan. Hadis nomor 1007. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Rawahu Abu Dawud bi isnad jayyid. Wa ma'na yataghanna yuhassinu sautahu bil Qur'an. Artinya, dari Abu Lubabah Bashir bin Abdul Mundhir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, maka dia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat Abu Dawud dengan isnad jayyid atau bagus. Makna yataghanna adalah membaca Al-Quran dengan suara yang bagus. Allahu Akbar jamaah, nggak main-main jamaah. Kita tuh disuruh memperindah bacaan Al-Quran. Jadi orang-orang yang Allah kasih suara indah kemudian tidak digunakan untuk membaca Al-Quran, malah digunakan untuk bernyanyi, bahkan nyanyian yang dibenci sama Allah, mengandung unsur kemaksiatan. Allah kasih engkau suara yang indah, engkau tidak gunakan untuk membaca kalam Allah, maka dikatakan laisa minna, bukan dari golongan kami. Orang yang tidak membaca Al-Quran dengan suara yang bagus bukan dari golongan kami. Ada dua nih, ada dua kondisi. Kondisi pertama, nih orang suaranya dikasih bagus, lahir suaranya enak, tapi dia nggak gunakan untuk baca Quran, bukan dari golongan Nabi SAW. Yang kedua, nih orang suaranya nggak bagus, biasa-biasa aja, tapi dia tidak berusaha untuk membaca Al-Quran dengan cara yang bagus. Ya memang suara anak kayak gini, oke nggak apa-apa, tapi paling nggak tadi ada tahsin, ada usaha untuk memperindah, diindahkan dengan tujuan tadi orang yang mendengar dapat menikmati, dan engkau yang membaca mendapatkan pahala. Karena Nabi SAW mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, kata Nabi SAW. Maka ahibati fillah, berusahalah, belajar, panggil guru, aduh keluar fulus,
Terkadang kita ini tidak punya rencana untuk memperbaiki bacaan kita, memperindah suara kita dalam membaca Al-Quran. Keinginan aja enggak. Karena dengan dalil, ya sudah, Anda sudah tua, Anda sudah seperti ini. Engkau sudah tua, seharusnya lebih semangat lagi untuk mendapatkan fadilah membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Engkau menjadi umat Nabi SAW. Maka nggak ada lagi alasan mengatakan sudah tua, suaraku memang seperti ini. Usahakan, dan orang-orang yang kasih suara indah. Sayang kalau ternyata Allah berikan suara indah kepadamu, kau gunakan untuk sesuatu yang dimurkain Allah Azza wa Jal. Quran nggak kau baca, kau bakal ditanya sama Allah Azza wa Jal. Siapa yang ngasih suara itu? Siapa yang memberikan pita suara kepadamu, yang menjadikan suaramu jadi enak? Siapa? Dan kau gunakan buat apa? Barakallahu fikum. Bismillah, hadis nomor 1008. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu an qala li Nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil? Qal inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu alayhi surat An-Nisa hatta ji'tu ila hadhihi al-ayah. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda padaku, bacakanlah kepadaku Al-Quran. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah saya membacakan kepada engkau Al-Quran sementara engkau juga diturunkan? Beliau bersabda, aku suka mendengarnya dari selainku. Lalu aku pun membacakan kepadanya surat An-Nisa sampai ayat ini. Maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi Rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka itu sebagai umatmu. Surat An-Nisa ayat 41. Maka beliau bersabda, cukup. Lalu aku melihat kepadanya, ternyata kedua matanya berlinang air mata. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Ahibati fillah, kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mendengarkan Al-Quran atau suka mendengarkan Al-Quran dari orang lain. Jadi ada dua perintah buat kita, perintah membaca Al-Quran dan perintah untuk mendengarkan. Dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh bagaimana beliau yang suaranya paling indah, yang suaranya paling enak. Nggak ada yang lebih enak dari Rasulullah SAW. Beliau menerima langsung Al-Quran dari Jibril dari Allah Azza wa Jal. Apa kata beliau? Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin atau aku suka mendengar dari orang lain. Dan disebutkan bahwa orang yang mendengar terkadang dia lebih bisa fokus untuk mentadabburi, menghayati. Sedangkan orang yang membaca biasanya fokus agar tidak salah bacaannya. Dia fokus dengan bacaannya supaya tidak salah. Tapi orang yang mendengar, dia
fokus untuk mentadabburi dan menikmati bacaan itu. Sehingga dikatakan al-qari halib wal mustami' syarib. Al-qari halib wal mustami' syarib. Ini sebuah istilah ya, sebuah perumpamaan. Dikatakan al-qari, orang yang membaca Al-Quran itu seperti seorang yang memerah susu. Jadi orang yang baca itu seperti yang sedang memerah susu. Yang mendengarkan itu yang minum susunya. Jadi orang yang membaca itu tadi menyuguhkan, dia hendak menyuguhkan sesuatu, maka dia perah susu. Setelah itu disuguhkan kepada orang ini, maka orang ini meminumnya, mengkonsumsinya. Maka Nabi SAW ingin menikmati. Jadi orang kalau dengar tuh menikmati. Orang kalau baca, ya dia menikmatin juga, tapi ada sebuah usaha, ada upaya bagaimana bacaan dia tidak salah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu membaca awal surat An-Nisa ya, sampai kepada firman Allah di ayat 41 ini, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wajibna bika ala haula'i syahida." Lalu beliau mengatakan, hasbu, cukup. Artinya kita tahu Nabi SAW menangis karena beliau mentadabburi atau membayangkan bagaimana tatkala didatangkan beliau pada hari kiamat untuk menjadi saksi atas umatnya, kemudian didatangkan semua umat itu dengan nabi-nabi mereka, dan pada akhirnya Nabi menjadi saksi untuk semua mereka. Gimana? Ini sebuah tugas yang besar dan amanah yang agung. Jadi beliau akan memberikan kesaksian bahwa beliau telah menyampaikan kepada manusia perintah yang Allah telah tugaskan kepada beliau. Dan ketika para nabi diingkari oleh kaumnya dan mereka mengatakan enggak ada nabi yang datang kepada kami, mereka bohong, siapa yang akan jadikan saksi? Umatnya Nabi alaihi salatu wassalam akan menjadi saksi bahwa semua nabi itu telah menyampaikan tugas mereka. Maka ahibati fillah, seorang yang membaca Al-Quran kemudian mentadabburinya dan menghayatinya, dia membayangkan bagaimana dia nantinya ketika cerita neraka, dia membayangkan gimana kalau dia yang ada di posisi itu, maka tentunya itu akan mengantarkan dia kepada menangis, melembutkan hatinya untuk meneteskan air mata. Dan Nabi pun meneteskan air mata. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan dua bab. Bab yang pertama, perintah untuk menjaga Al-Quran dengan terus membacanya dan membacanya, jangan sampai dilupakan dan diabaikan. Yang kedua, bab berkaitan dengan memperindah suara ketika membaca Al-Quran ya, yang itu mencakup dua hal. Kemudian kita juga ada perintah untuk mendengarkan Al-Quran, khususnya dari orang yang bacaannya enak. Makanya nggak apa-apa orang itu pindah-pindah masjid ketika Ramadan, karena ada yang tanya, Ustaz, anak itu ingin sholat tarawihnya itu yang khusyuk, Ustaz. Jadi kita kadang-kala pindah masjid ya, karena di masjid ini bacaannya kurang enak, kemudian dia pindah ke masjid satunya sampai dapat yang enak umpamanya. Insya Allah nggak ada masalah, karena memang dia mengejar hal itu untuk menghayati dan mentadabburi
Al-Quran yang sedang dibacakan dan agar salatnya lebih khusyuk lagi. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Tafadhal. Ustaz, ada pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini seperti tadi Ustaz sampaikan bahwa ketika kita melantunkan Al-Quran itu dengan alunan yang datang dari diri sendiri atau tidak dibuat-buat Ustaz. Lalu bagaimana hukumnya jika belajar mengaji dengan cara diajarkan pula alunan mengajinya menjadi acuan belajar? Maksudnya dengan alunan tertentu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, kalau bicara alunan ngaji tadi, intonasinya atau iramanya supaya dia jadi indah ya, tanpa berlebih-lebihan. Kan tadi ada anjuran memperindah bacaan. Tanpa berlebih-lebihan, tanpa mengikutin ya suaranya orang-orang yang fasik umpamanya. Umpamanya dia diajarin bagaimana lantunannya Syekh Hudzaify umpamanya ya. Tapi memang jamaah, tidak ada anjuran kita meniru bacaannya orang. Hendaklah semua itu dengan bacaannya masing-masing. Soalnya ketika imam, contohnya imam ini belajar bacaannya Syekh Shuraim umpamanya. Akhirnya orang itu ketika mendengarkan, dia kan seakan-akan Syekh Shuraim, tapi nanti ketemu, oh ini kurang pas, tidak sesuai dengan Syekh Shuraim umpamanya. Karena memang dia meniru. Tidak dianjurkan seperti itu sebenarnya. Sebagaimana pernah Anda membaca penjelasan beberapa ulama, nggak ada ceritanya sahabat itu yang saling meniru. Ini niru bacaannya fulan, ini niru iramanya fulan, enggak. Tapi tadi ketika dia belajar ya, agar bacaannya jadi bagus, jadi indah dan bisa dinikmatin tanpa berlebih-lebihan, insya Allah nggak masalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin sekali lagi yang sudah raise hand bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaan intinya kepada kami, kepada co-host yang bertugas, kepada Ana ataupun kepada Ukti Uut atau Ukti Ras sebagai co-host. Tafadhali jika ada pertanyaan dari Muskat bisa menganjur dan bertanya kepada Ustaz secara langsung. Tafadhali Muskat. Ustaz mungkin masih belum siap atau Ukti Uut. Oh ya, tafadhal Muskat Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, ada titipan pertanyaan, ada 3 pertanyaan ini Ustaz. Yang pertama, bagaimana ketentuan untuk ummahat yang sedang haid berinteraksi dengan Al-Quran? Apakah boleh memegang bacaan Quran dengan Al-Quran terjemahan? Yang kedua, bagaimana adab terhadap Al-Quran yang sudah sobek-sobek kurang layak untuk dipakai lagi? Apakah tetap disimpan atau sebaiknya bagaimana Ustaz? Dan yang ketiga, apakah Ustaz ada tips menghafal untuk ibu rumah tangga yang banyak kegiatan lama hafalan gitu Ustaz untuk usia 40 tahun ke atas? Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, mahibati fillah, berkaitan dengan, Anda sampai lupa pertanyaan pertamanya tadi. Apa yang pertama? Nah, ketentuan untuk ummahat yang sedang siap. Iya, berkaitan dengan seorang wanita yang sedang datang bulan. Bagaimana cara dia berinteraksi dengan Al-Quran? Yang pertama, dia bisa membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf ya. Tanpa menyentuh mushaf. Jadi pendapat yang rajih itu adalah wanita yang datang bulan itu tetap boleh membaca Al-Quran. Karena mungkin ada pendapat yang mengatakan nggak boleh baca Quran. Bukan bicara nyentuh, baca aja nggak boleh. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajih adalah boleh dia membaca Al-Quran. Bagaimana cara membaca? Yang pertama dengan membaca dari hafalannya. Yang kedua, membaca dengan tidak menyentuh mushaf. Karena kita tahu nggak boleh menyentuh mushaf ini kecuali suci. Dan jumhur ulama berpendapat seperti itu. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam kondisi suci. Jadi suci dari hadath kecil dan suci dari hadath besar. Ini kan kondisinya dia hadathnya besar.
sehingga tidak boleh menyentuh mushaf. Apa yang boleh dia sentuh? Dia boleh menyentuh dengan apa istilahnya? Dengan alat ya. Dia menyentuh mungkin, tidak menyentuh langsung. Dia bisa membuka dengan lidi, Qur'annya ada di depannya, kemudian dia buka, tidak menyentuh dengan tangannya, dia buka pakai lidi. Anak ingat dulu ya, Umi Ana pada waktu baca Quran dan sedang datang bulan itu dia pakai lidi untuk membolak-balik mushaf tersebut. Atau bolehkah membaca dari terjemahan? Boleh apabila terjemahannya itu lebih banyak daripada Quran. Yang kalau kita lihat memang tulisan terjemahannya lebih dominan biasanya daripada ayat-ayat Qurannya, maka nggak ada masalah. Kemudian dia juga boleh menyentuh dari tab, karena memang yang disentuh itu bukan mushaf ya, yang disentuh itu layar, dan layar itu bisa bergonta-ganti, artinya dia bukan mushaf. Yang kedua berkaitan dengan apa yang kedua sama? Nah, Al-Quran yang sudah robek-robek ya. Jadi dilihat apakah Quran yang sudah rusak itu masih bisa diperbaiki, maka hendaklah diperbaiki. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan, ya dia bisa dimusnahkan. Dimusnahkan kalau memang khawatir nanti akan dihinakan, maka dia dimusnahkan dengan dibakar, kemudian dikubur umpamanya di dalam tanah ya, supaya ayat-ayat itu jangan sampai, kadang-kadang dibakar pun ada yang tidak terbakar ya. Maka dipastikan benar-benar dihilangkan karena khawatir nantinya akan dihinakan ketika dia tidak dihilangkan, atau khawatir nanti mushaf jadi mushaf yang kurang. Jadi kalau tetap dijaga, ternyata mushaf itu halamannya kurang sebenarnya karena robek atau apa ya, maka hendaklah dia dimusnahkan dengan cara yang terhormat ya. Tadi boleh jadi dibakar kemudian dikuburkan ya, tidak dengan dibakar di tong sampah kemudian bercampur dengan sampah-sampah yang ada. Yang ketiga berkaitan dengan yang sudah berumur di atas 40 tahun, yang sudah menjadi ibu rumah tangga ya. Apakah ada tips tersendiri agar dia menghafal Al-Quran ya? Semua kembali kepada niat ya. Innamal a'malu binniyat. Orang itu hendaklah punya visi dan misi. Kalau dia punya visi yang jelas, aku mau menghafal Al-Quran. Berapa engkau menghafal? Aku kepingin setahun itu hafal 1 juz, 1 tahun dia 1 juz umpamanya. Maka mulai diturunkan tuh perencanaan dia. Kalau 1 tahun 1 juz berarti 1 bulan berapa halaman aku harus menghafalnya? Oh paling enggak 2 halaman. 1 juz itu kan 20 halaman umpamanya. Maka paling enggak 2 halaman, 1 lembar berarti 1 bulan. Sehingga tinggal di breakdown tuh 2 halaman itu berarti 1 hari 1 baris umpamanya, kan 30 hari. Jadi itu berapa baris tuh? Umpamanya kalau 15 ya, 15 baris berarti 2 kan 30, berarti 1 hari 1 baris. Ketika seorang sudah punya visi dan misi tadi, insya Allah dengan bantuan Allah Azza wa Jal, Allah akan memudahkan dia. Terkadang kita itu merasa banyak pekerjaan, kita merasa sibuk dengan tugas-tugas yang tidak selesai-selesai. Padahal ketika kita nggak sedang bertugas, waktunya itu digunakan untuk yang sia-sia. Memang dia punya banyak tugas. Kemudian ketika tugasnya selesai, digunakan untuk hal yang kurang berguna. Padahal bisa digunakan untuk hal yang berguna. Maka dengarkan 1 ayat itu, mamanya, satu baris itu. Ya udah sehari dia full dengerin itu, mamanya. Dengerin, kemudian dibacakan. Dan untuk menghafal ini, sebelum menghafal tolong disetorkan dulu bacaannya. Karena jangan sampai engkau membaca salah, kemudian hafalannya salah. Biasanya sulit memperbaiki hafalan yang sudah melengket dan salah. Umpamanya fa jadi waw, waw jadi fa, terus terulang. Akhirnya dia ketika untuk memperbaiki sulit. Oleh karena itu sebelum dia mau menghafal 1 ayat ini, hendaklah dia setorkan dulu. Alhamdulillah sekarang sudah bisa online. Mau yang punya kawan yang bisa baca Al-Quran dengan bagus,
Sampaikan kepada dia, aku mau baca satu ayat ya, tolong perbaiki bacaanku. Udah dibaca sekali dua kali udah benar, ya udah mulai menghafal. Soalnya dengan cara itu insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Dan kalau sudah dihafal, tolong digunakan dalam sholatnya. Kita tuh kadang-kadang kul huwallahu ahad lagi, kul huwallahu ahad lagi. Akhirnya hafalan-hafalan baru itu nggak pernah dibaca. Padahal itu juga membantu kekhusyuan. Karena orang yang punya hafalan baru biasanya dituntut untuk konsentrasi dan fokus. Berbeda dengan hafalan lama, ya udah dia nggak fokus pun tetap dia bisa membacanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Barakallahu fiik. Ustaz, semoga dapat dipahami pertanyaan-pertanyaan tadi. Ini Ustaz ada titipan pertanyaan, cuman ahwan Ustaz mungkin di luar tema. Jadi pertanyaannya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Pak Ustadz karena sudah mengganggu waktunya Ustadz. Mohon izin saya bertanya Pak Ustadz. Saya mempunyai seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga dan mempunyai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Sudah 10 hari ini saya tinggal di rumah saya terpisah dengan keluarganya karena atas kemauan sang istri yang sudah tidak mau tinggal bersama lagi. Oleh istrinya diberi pilihan istri yang keluar di rumah atau suami maksudnya anak saya yang keluar dari rumah. Maka anak memilih keluar dari rumah agar si istri tetap tinggal bersama anak-anak. Si istri menghendaki berpisah atau bercerai dengan alasan karena anak saya ada mempunyai hutang kartu kredit yang mana sebenarnya itu pun dipakai karena darurat, misal untuk belanja bulanan atau anak tidak ada uang untuk membeli bensin jika harus berangkat kerja. Saya sangat sedih Pak Ustadz, dan saya sebagai orang tua harus bersikap bagaimana? Haruskah saya bicara dengan menantu saya agar bisa tahu permasalahan yang sebenarnya, dan juga apakah saya harus mendatangi besan saya untuk membicarakan masalah rumah tangga anak-anak ini? Mohon kiranya Pak Ustadz bisa memberikan nasihat dan pencerahannya kepada saya. Terima kasih Pak Ustadz, jazakallahu khair. Untuk catatan dalam ada footnote ya Ustadz. Untuk catatan dalam masalah ini dalam masa ini anak saya tidak KDRT, main perempuan, mabuk-mabukan dan berjudi dari ibu di Bogor. Demikian Ustaz pertanyaannya. Insyaallah, barakallahu fiik. Ahibati fillah, itulah pernak-pernik permasalahan rumah tangga yang macam-macam ya, anak kalau sudah mendengar curhatan ya tentang problematika rumah tangga ya. Anda masih ingat dengan seorang suami yang mengatakan dia membeli barang ya dengan duitnya dia, tapi dia nggak musyawarah sama istrinya. Akhirnya sama istrinya mau ditusuk pakai gunting ya mah. Jadi istrinya melakukan KDRT gara-gara suaminya tidak ngomong ketika dia mau membeli sesuatu itu. Merasa kurang dihargai, kurang dihormatin ya. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan sekarang ya? Yang pertama memang yang harus ibu lakukan, memerintahkan kepada anak untuk bertobat pada Allah Azza wa Jalla, karena dia telah melakukan akad riba. Dan kalau bisa tadi kartu kreditnya digunting. Kan masalahnya cuma masalah kartu kredit. Si istri merasa suaminya ini masih melakukan riba dan tidak bertobat, karena ketika seorang punya kartu kredit maka dia akan berpikir saya akan pakai ini, dan secara akadnya sudah riba, walaupun dia bicara enggak saya akan lunasi sebelum jatuh tempo, engkau sudah melakukan riba gitu. Maka hendaklah tadi perintahkan kepada putra ibu untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, kemudian berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Ini berkaitan dengan putra ibu. Lalu bagaimana sekarang? Apakah harus ketemu dengan menantu atau ketemu sama besan? Mungkin lebih baik ketemu sama besan untuk mencari tahu apa sih masalah yang sebenarnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quranil Azim, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila kalian melihat
kalian khawatir dua orang ini bertikai terus seperti tadi sampai pisah rumah akhirnya, apa yang harus dilakukan? Kirimlah utusan dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Kirim utusan. Tadi ibu ketemu sama besan, sampaikan minta maaf ya atas kelakuan anak ibu tadi. Kemudian sampaikan kita ingin perbaikan. Apakah rumah tangga ini masih bisa dipertahankan atau tidak? Apa sih masalah yang sebenarnya? Boleh jadi besan mungkin nggak tahu. Mereka akan cari tahu. Setelah cari tahu, mereka mungkin dapat informasi. Nanti setelah itu ketemu lagi. Di sini ketika ketemu lagi, mungkin ada bahan-bahan yang bisa diobrolkan. Ada kondisi yang mungkin jadi tuntutan pihak perempuan. Aku mau melanjutkan rumah tangga tapi syaratnya ini. Boleh jadi sang suami iya nggak ada masalah gitu, aku minta maaf gitu atas kesalahannya, ya rumah tangga bisa berlanjut. Tapi boleh jadi ada tuntutan-tuntutan yang nggak mungkin gitu loh dipenuhin. Maka ya mungkin berpisah menjadi solusi. Tapi yang perlu dilakukan tadi, yang ini bertobat, kemudian lakukan komunikasi dengan pihak keluarga menantu. Setelah itu baru mungkin bisa mengambil sikap untuk selanjutnya. Dan perbanyak doa ya. Kita tahu setan itu berusaha untuk memisahkan kedua orang yang membina dan membangun rumah tangga. Dan itu menjadi sebuah keberhasilan tatkala bisa memisahkannya. Dan tidaklah dua orang saling mencintai. Kata Nabi SAW, "Thumma furriqa bainahuma", kemudian dipisahkan antara keduanya, melainkan disebabkan dosa yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Uwud bisa membantu dulu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom sebelum nanti kita beralih ke pertanyaan yang sudah raisen. Oh ya, jazakallahu khair Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ada pertanyaan dari salah satu jamaah Zoom. Izin bertanya Ustaz, apakah tidak apa-apa jika membaca Quran tidak memakai hijab dan juga tidak ada wudhu Ustaz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Barakallahu fiik ya. Kalau bicara membaca tanpa pakai hijab ya, membaca tanpa berwudhu nggak apa-apa. Jadi bukan termasuk persyaratan membaca Al-Quran itu harus dalam kondisi suci. Bukan menyentuh mushaf ya, tapi membaca. Jadi bebas. Bahkan Nabi SAW pernah membaca Al-Quran sambil tiduran di pangkuannya Aisyah, sedangkan Aisyah itu sedang haid. Di pangkuannya Aisyah, Aisyah sedang haid. Nabi SAW membaca Al-Quran. Jadi buat perempuan tidak diharuskan dia menggunakan jilbab ketika membaca Al-Quran. Karena memang bukan termasuk ibadah yang harus menutup aurat. Seperti sholat, kita tahu harus menutup auratnya. Tapi kalau baca Quran tidak ada keharusan. Adapun apakah harus berwudu? Tidak. Tidak harus berwudu. Itu hanya menjadi penyempurna ya, ketika seorang dia pakai jilbab, dia lebih serius, kemudian dia menghadap kiblat, kemudian dia membaca Al-Quran dalam kondisi berwudu ya, tapi bukan sebuah keharusannya. Tapi kalau dia mau melakukan itu ya ahlan wa sahlan. Sebagaimana Imam Malik ya, ketika beliau hendak mengajarkan hadis Nabi SAW, beliau itu pakai baju yang bagus ya mah. Tujuannya apa kata beliau? Untuk memuliakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Padahal nggak harus sebenarnya, tapi beliau melakukan itu demi memuliakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi Al-Quran Al-Azim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik. Masih dari jamaah Zoom, masih ada pertanyaan. Tafadhali Uktiras bisa membantu membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh asatidz dan kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Mohon izin bertanya, bagaimana jika seseorang yang tadinya ikut kelas menghafal Quran, tapi kemudian di suatu titik dia mulai kewalahan dalam menjaga hafalannya, kurang baik dalam manajemen waktu untuk murajaahnya. Lalu dia merasa takut untuk menambah hafalan karena khawatir tidak bisa amanah
dalam menjaga hafalan yang lama. Apakah hal ini benar Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Ketika seorang menghafal Al-Quran, kemudian dia khawatir, dia nanti lupa, sehingga dia tidak mau menambah hafalannya. Nggak ada masalah sebenarnya ketika dia tidak menambah hafalannya, tapi dia kehilangan fadilah tadi. Dia kehilangan fadilah menghafal Al-Quran. Dia hanya mencukupkan diri, umpamanya anak hafal ya 1 juz, udahlah 1 juz itu anak akan murojaah terus ya, sisanya anak akan terus membaca. Dia tidak meninggalkan Al-Quran. Dia bukan hanya membaca 1 juz, dia tetap membaca 30 juz. Tapi untuk hafalannya dia fokus 1 juz itu. Sebenarnya nggak ada masalah, karena ini sebuah anjuran untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Dan beberapa waktu yang lalu kita telah membahas yang berkaitan dengan sahibul Quran. Sahibul Quran. Siapa sih yang dikatakan sahibul Quran? Sahibnya Al-Quran, yang akan diperintahkan untuk membaca pada hari kiamat ketika dimasukkan ke surga, sehingga posisi dia di surga itu adalah di akhir ayat yang dia baca. Maka sahibul Quran adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya tentunya. Tapi bagaimana dengan orang yang hanya membaca, hafalannya cuma 1 juz, ya kemuliaan dia di 1 juz itu. Tapi mungkin dia tetap punya keutamaan lain karena dia terus membaca Al-Quran. Jadi sebenarnya kembali kepada kondisi manusianya ya. Ada orang yang punya kesibukan yang dia nggak memungkinkan untuk menambah hafalannya. Ya sudah, nggak ada masalah, nggak usah nambah hafalannya, tapi yang ada dijaga dengan terus membaca Al-Quran, tidak meninggalkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Tafadhali Ukti Putri bisa menyampaikan satu pertanyaan, tolong satu dulu ya Ukti ya, mengingat banyak sekali pertanyaan yang maksud. Bisa disampaikan secara singkat, Tafadhali Ukti Putri. Jazakallahu khairan, Utiras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz. Allah yahyik. Ustaz, afwan Ustaz, ana membaca sebuah hadis, bisa dijelaskan Ustaz? Malaikat yang mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, belum pernah diberikan kepada Nabi sebelummu, yaitu Al-Fatihah dan ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca 1 huruf dari keduanya kecuali engkau akan diberi hadis riwayat Muslim. Itu maksudnya gimana ya Ustadz? Dan ayat-ayat terakhirnya itu berapa ayat terakhir ya Ustadz? Mohon dijelaskan Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini berkaitan dengan keutamaan beberapa surat, beberapa ayat ya, yang insya Allah kita akan bahas ya. Kalau kita melihat di bab yang selanjutnya nanti, itu ada anjuran untuk membaca beberapa surat dan ayat-ayat khusus ya. Jadi kalau tadi yang dikatakan berkaitan dengan surat Al-Fatihah yang merupakan surat yang paling utama ya, kemudian akhir dari Al-Baqarah ya, yang ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir yang dianjurkan untuk dibaca, yang nanti ketika seorang membaca itu tidaklah dia membacanya, dia meminta, kecuali Allah akan kasih. Kalau kita lihat di Al-Fatihah, di situ ada doa, ada permintaan kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta itu. Di akhir surat Al-Baqarah juga kita minta, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina. Jadi ketika membaca 2 ini, Allah akan kasih yang kau pinta gitu loh. Ini sebuah keutamaan membaca Al-Fatihah dan membaca akhir dari surat Al-Baqarah. Karena di situ memang ada doa yang tatkala seorang membacanya dengan penuh penghayatan, karena kita tahu la istajibullah du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan lengah ya. Maka tolong ketika membaca tadi Al-Fatihah dan akhir surat Al-Baqarah, karena di situ ada doa, ada permintaan kepada Allah, hendaklah fokus, konsentrasi dan penuh pengharapan, yakin Allah akan berikan yang dipinta. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu Ustaz. Boleh Ustaz pertanyaan lagi dengan sisa waktu kita 6 menit. Berapa pertanyaan lagi? 4. Coba kita lihat pertanyaan panjang apa pendek. Iya Ustaz, barakallahu Ustaz. Tafadhali Muskat bisa mempersingkat pertanyaannya? Bismillah. Ustaz, assalamualaikum. Semoga Ustaz selalu dirahmati Allah dan seluruh kaum muslimin. Ustaz yang bertanya mau nasihatnya untuk anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran itu lebih utama memperbanyak hafalannya atau memperindahnya Ustaz ya? Maksudnya memperbanyak ini asal udah benar bacaannya, huruf dan harakat bisa ditambah-tambah terus gitu, atau diperindah dulu Ustaz dari mahrujul atau tajwidnya gitu Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik ya, berkaitan dengan anak-anak ya. Ada anak-anak yang memang dia masih apa ya? Ngomongnya itu masih belum lancar. Dia baca Al-Fatihah ya dengan salah-salah. Artinya bukan salah ya, memang dia belum bisa. Makanya kadang-kadang kan ada orang tua yang anaknya itu, umpamanya anak punya anak dulu. Mungkin namanya dia Jabir, pakai ro. Tapi kadang-kadang dia membahasakan dirinya Abing umpamanya. Karena dia belum bisa. Nih orang tua kadang-kala ikut anaknya. Ikut anaknya ngomong Abing. Padahal enggak, dia sebenarnya yang dia dengar adalah Jabir, yang dia ucapkan juga adalah Jabir, tapi karena keterbatasan lisannya nggak keluar tuh huruf-huruf itu secara sempurna. Maka nggak ada masalah ketika tuh anak-anak tadi bacaannya belum bagus karena memang dia anak kecil yang belum bisa mengeluarkan semua huruf dengan sempurna. Ya dia menghafal aja terus seperti itu. Nanti lama-kelamaan bacaannya akan lebih bagus lagi mengikuti perkembangan suara dia. Tapi kalau anak ini sudah bisa membaca, jadi udah selesai. Jadi proses lisannya itu udah selesai. Maka hendaklah mereka diperbaiki bacaannya. Supaya ngafalnya nggak salah. Soalnya kalau dia, tadi Anda juga sampaikan ketika mau menghafal, hendaklah bacaannya benar. Nggak harus indah, tapi benar. Sehingga ketika bacaannya benar, ya udah nggak ada masalah dia menghafal walaupun nggak indah, tapi benar. Dia memperbanyak, nanti sambil berjalan waktu mungkin dia ada, biasanya kan kalau sekolah itu ada tahfidz, ada tilawah. Tahfidz itu khusus untuk menghafal, ada tilawah khusus untuk memperbaiki bacaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Ustaz, ini ada pertanyaan dari jamaah Zoom yang sudah resen. Tafadhali Ukti Natasha Atamimi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil ya, bisa diperdekat ke mic. Afwan Ustaz, halo. Nah. Ya, Ustaz izin Ana baca di hadis 102 disebutkan tahaddu, yaitu bentuk perintah dari kata mu'ahadah, yaitu pesan untuk menjaga sesuatu. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Afwan, masih belum paham. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz, tim Yayasan Lorong Paradisa, dan tim penyelenggara. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Iya, bicara ta'ahadul Quran ya, artinya sesuatu yang perlu dijaga, perintah untuk kita selalu menjaga sesuatu tersebut. Jadi menjaga sesuatu itu tergantung barang yang dijaga. Kalau menjaga rumah umpamanya, kita tahu bagaimana cara menjaganya. Umpamanya tolong ya pesan orang tua ya perhatikan rumah gitu. Sehingga kita dengan lihat rumahnya, Abah mau keluar kota, tolong perhatikan. Umpamanya dikatakan ta'ahad, orang mengatakan ta'ahad al-aghnam ya. Itu kambing-kambing tolong terus diperhatikan gitu, dilihat, dikasih makan umpamanya, dirawat. Jadi tergantung barangnya sebenarnya. Jadi bentuk penjagaannya berbeda-beda. Maka para ulama menyebutkan kalau bicara ta'ahadul Quran, seperti apa sih menjaga Al-Quran itu?
Maka mereka menjelaskan dengan terus membaca, murojaah, kemudian mengamalkannya. Di antara bentuk ta'ahadul Quran, kita lihat kita udah hafal. Boleh jadi ada yang belum kita amalin gitu loh. Itu mungkin maksudnya. Barakallahu fikna. Barakallah, tafadhali. Dari Miskat masih ada kesempatan untuk bertanya, bisa menyampaikan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menjaga hafalan dari anak yang sedang menghafal Quran agar tidak terganggu dari musik? Karena kan si lagu itu kan cepat membuat hafalan lupa kepada anak-anak, sementara TV, mall, radio dan semuanya itu selalu memainkan musik gitu, dan anak-anak itu kan cepat tertarik kepada musik sehingga terkadang hafalannya tuh lalai gitu. Bagaimana Ustaz? Mohon arahannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fika. Insyaallah, barakallahu fik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, mahibbati fillah, itu menjadi fitnah yang sulit dihindari. Kita ke supermarket, ke minimarket, ke stasiun, ke tempat-tempat itu, musik ini menjadi sesuatu yang dianggap kebutuhan. Walaupun Anda melihat sekarang sudah mulai mereka sadar. Kafe-kafe yang dulunya tempatnya suara yang jedar-jedur ya, sekarang udah mulai sepi, orang bisa ngobrol enak ya, dan itu ya. Maka tugas orang tua, kalau dikatakan bagaimana caranya, tugas orang tua ketika ada suara musik yang memang bisa dikecilin ya. Kemudian nanti sudah nggak ada suaranya, dibesarin lagi ya. Jadi kita yang perlu terus mendidik anak-anak kita untuk tidak mendengarkan musik, dan apabila ada suara yang mengganggu mereka dan bisa kita punya kontrol di sana, kita kontrol dengan kita mematikan. Tapi kalau enggak, ya kita kasih arahan aja kepada anak ini nggak boleh ya, seharusnya nggak mendengarkan itu. Bahkan kalau kita lihat ada cerita sahabat yang meletakkan kedua tangannya di telinganya jamaah ketika mendengar suara musik, demi menyelamatkan hafalannya, menyelamatkan iman dan hatinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu menjadi pertanyaan terakhir. Ada satu lagi yang pendek tapi apa ya Ustaz ya? Ya ada sih Ustaz, pekan depan atau ya udah saya bacakan satu lagi dari jamaah Zoom ya Ustaz ya. Insyaallah. Dari pertanyaannya singkat satu, bagaimana jika bacaan kita terbatas karena pendek-pendek nafasnya dan suara saya juga tidak merdu? Gitu Ustaz pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ya, makanya tadi kan kalau kita udah membaca hadis itu, sehingga tadi yang suaranya pendek-pendek, yang suaranya bermasalah, yang nafasnya pendek, ada usaha supaya mendapatkan fadilah tadi. Memang nggak wajib tadi, kan bicara fadilah. Engkau mau nggak dapat fadilah tadi? Maka seharusnya seorang itu termotivasi setelah mendengar, bukan kemudian merasa aku ini suaraku seperti ini gitu loh, aku nafasku pendek. Ya udah, kau berlatih agar mendapatkan fadilah. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.